Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu lagi saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab hal-hal yang berkaitan sekitar ajaran Alkitab. Bagi saudara yang belum subscribe atau yang baru berkunjung, saya mohon tolong untuk subscribe agar program kita ini makin berkembang. Dan juga tolong untuk klik like-nya itu, serta share ini dengan teman-teman saudara sebanyak-banyaknya. Dan kalau saudara merasa mendapat berkat dari pelajaran-pelajaran yang ada di dalam YouTube ini, saudara mau mendukung pelayanan ini dengan mengirimkan persembahan saudara, saudara kirim ke mandiri saya yang ada di bawah ini. Parakletos actually means a good friend, but they translate it as comforter. The original script, if you go to the manuscript, it says perikletos, not parakletos. Original word is perikletos. Perikletos, if you translate, means the praiseworthy. If you translate praiseworthy into Arabic, it means Muhammad. The words of Almighty God. Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Itu menjelaskan tentang nubuat Yesus mengenai datangnya penolong yang lain, yang oleh kebanyakan polemikus Muslim, kata penolong yang lain itu adalah Parakletos, Alon Parakleton atau Alos Parakletos. Dan dimahami bahwa itu nubuat tentang Nabi Muhammad, seperti yang kita lihat dari cuplikan kata-kata Dr. Zakir Naik di depan itu. Kita telah memulai membahasnya pada video yang pertama tentang itu, tentang membahas tentang Parakletos. Ini kita akan melanjutkan sekarang. Jadi kalau saudara ingin tahu kelanjutan atau awal daripada bacaan ini, saudara kalau belum melihat, tolong lihat dulu video yang pertama. Ini adalah video yang kedua, ya. Meski Parakletos tidak ada sangkut pautnya dengan Perikletos, yang artinya yang terpuji, kalau dalam bahasa Arabnya adalah Ahmad. Tetapi tetap saja ini dipaksakan untuk dihubungkan dengan Muhammad oleh para polemikus Muslim itu, seperti yang dilakukan oleh Zakir Naik ini. Menurut tafsiran mereka, tanpa peduli dengan konteks dari bagian ayat-ayat dalam Injil Yohanes itu, dalam nubuat tersebut diterangkan berbagai sifat yang menyertai si penolong atau si penghibur tadi. Sifat-sifat itu terbukti sesuai dengan sifat Muhammad sebagai Nabi Islam. Menurut para polemikus Muslim itu, Muhammad sebagai seorang Nabi yang datang setelah Yesus adalah seorang penolong yang lain yang diutus oleh Allah untuk memberikan pertolongan bagi manusia menemukan jalan keselamatan diri mereka dari berbagai bahaya yang akan menyesatkannya. Kalau itu yang dimaksudkan sebagai penolong, kenapa tidak merujuk kepada Buddha Gautama saja? Karena dia juga mengajarkan apa yang diyakini oleh para pengikutnya sebagai jalan keselamatan agar manusia terlepas dari samsara dan dukkha, yaitu jalan pelepasan bagi mencapai nirwana nibbana. Dan kalau saudara ingin tahu lebih lanjut ya buku ini saya baca dari buku karangan saya yang terakhir, yang judulnya adalah
seri Theologia Dogmatika Alkitabiah Ortodoks jilid 1D bagian 2 pemelintiran ayat-ayat Alkitab. Saudara bisa mendapatkannya melalui Tokopedia. Oke. Kita lanjutkan. Agama Islam yang disampaikan Muhammad mengandung berbagai ajaran yang bukan saja menjelaskan, tetapi membuktikan adanya pertolongan kepada mereka. Agama Buddha dan bahkan hampir setiap agama juga mengandung pengajaran yang amat dalam yang membuktikan adanya pertolongan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan. Jadi itu bukan milik Islam secara eksklusif. Selanjutnya Muhammad sebagai seorang nabi yang datang setelah Yesus dikatakan dikatakan sebagai seorang pembela dalam suatu perkara di hadapan hakim. Karena kata Parakletos itu artinya juga pembela. Nah, kita tidak ngerti yang para polemikus itu tetap mempertahankan kata Parakletos yang artinya pembela. Ataukah mereka mengatakan aslinya Periklitos yang artinya bukan pembela lagi. Yang artinya yang terpuji tadi. Kenapa kiri kanan? Katanya aslinya Periklitos. Kenapa ini kata pembela itu yang berasal dari kata Parakletos dipakai sebagai alasan juga untuk menyatakan bahwa itu adalah sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan menjadi pembela. Kalau itu Parakletos, pembela itu bukan Periklitos, katanya mengatakan kata-kata aslinya Periklitos. Jadi bingung sendiri ini. Nabi Muhammad akan menjadi pembela bagi manusia di akhirat dalam pengadilan di mahkamah ilahi. Pembelaan itu disebut dengan syafaat. Dalam ajaran Islam disebutkan satu di antara tugas Muhammad ialah memberi syafaat dan pembelaan bagi manusia di hadapan pengadilan ilahi di akhirat. Sifat-sifat yang disebutkan dalam nubuat itu sesuai dengan sifat Muhammad. Iya, kalau Parakletos. Kan kalian sudah mengubahnya menjadi Periklitos. Katanya yang asli Periklitos. Kalau Periklitos sudah ada kata pembela itu artinya bukan pembela. Ya. Sudah kita bahas bahwa menurut Alkitab, Yesus adalah wahyu terpuncak dan nabi terakhir. Dalam buku saya yang ini ya, saya bahas itu. Sehingga iman Kristen tidak ada perintah untuk menunggu kedatangan Muhammad atau seorang nabi lain yang manapun. Umat Kristen percaya dan Alkitab mengajarkan bahwa Kristus adalah seorang Parakletos kepada Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 1 sebagai pengantara kepada Allah. 1 Timotius 2 ayat 5 yang menjamin keselamatan dan pelepasan murka Allah bagi kita sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Juga kita baca dari Roma 8 ayat 34. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua,
Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Kristus sebagai Parakletos dalam sisinya sebagai pembela bukan saja memberikan syafaat yang belum pernah terjadi sampai kini, tetapi diyakini baru akan terjadi di akhir zaman nanti. Tetapi Kristus telah membuktikan melalui penebusannya oleh kematian dan kebangkitannya, sehingga kita telah diperdamaikan dengan Allah dan diselamatkan dari murka Allah. Karya Kristus itu dihadirkan kepada kita melalui Roh Kudus yang telah dikirimkan kepada kita. Roh Kudus sebagai Parakletos yang lain juga berfungsi demikian dalam hati orang umat beriman, sebagaimana yang dikatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Roma 8 ayat 26. Bukankah berdoa untuk kita kepada Allah itu merupakan syafaat yang dilakukan Roh Kudus bagi umat beriman? Jadi, umat Kristen tidak diajarkan Alkitab untuk menunggu syafaat dari sosok lain yang belum terjadi dan belum terbukti. Syafaat dan pembelaan itu telah terjadi dan terbukti dengan sangat sempurnanya dalam pengorbanan Kristus di salib dan kebangkitannya oleh penebusannya. Oleh karena itu, Kristus dikatakan sebagai yang malah menjadi pembela bagi kita. Dalam Roma pasal 8 pasal 8 ayatnya yang ke-34 tadi. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 juga ditegaskan supaya kamu jangan berdosa. Tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, dalam terjemahan LAI, bahasa aslinya Parakletos, dalam arti pembela pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dampak dari pembelaannya itu disalurkan kepada umat percaya oleh Roh Kudus melalui doanya. Untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Di sini terbukti bahwa para polemikos Muslim seperti Zakir Naik itu memberi makna pada kata penolong itu menurut idenya sendiri yang diimpor dari luar Alkitab, yaitu dari Al-Quran. Padahal kata penolong itu artinya berasal dari kata Parakletos. Dan mereka mengatakan aslinya bukan Parakletos, artinya Periklitos. Apakah ini tidak bingung? Yang mau dipegang itu Periklitos atau Parakletos? Kalau menekan pada membela itu dari Parakletos, bukan Periklitos. Nah, kalau Parakletos kan artinya terpuji, bukan pembela. Ya. Karena kata Parakletos itu secara literal berarti seseorang yang dipanggil mendampingi untuk menolong. Dan kata itu mengandung ide mengenai seseorang yang datang untuk menguatkan hati dan menghimbau. Penekanan pertama dari kata ini adalah pada kuasanya yang memberi hidup. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Selanjutnya penekanan pada hadiratnya untuk berdiam di dalam hati. Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Selanjutnya karya pengajarannya.
Yohanes 14 ayat 26. Dan terakhir adalah karyanya untuk memberikan kuasa bagi memampukan orang percaya untuk bersaksi. Yohanes 15 ayat 26. Tapi itu Parakletos, bukan Perikletos. Nah, kalau Perikletos tidak ada makna-makna ini. Kenapa kalian menekankan pada Perikletos, tapi makna-maknanya kok diambil dari yang Parakletos? Kan jadi kebingungan sendiri. Ya. Selanjutnya ketika Yesus menyebutkan bahwa penolong yang lain itu akan menyertai kamu selama-lamanya. 14:16, Yohanes 14 ayat 16. Oleh para polemikus ini termasuk Zakir Naik, ditafsirkan bahwa penolong itu adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi baru lagi yang akan datang kemudiannya. Dengan demikian, jadilah agama dan ajaran yang disampaikannya menjadi petunjuk yang menyertai manusia selama-lamanya, yaitu hingga akhir hari kiamat. Sifat ini sesuai dengan sifat Muhammad kalau itu Parakletos. Padahal para polemikus itu mengatakan yang benar adalah Perikletos, dan Perikletos itu tidak punya sifat seperti itu. Karena ia adalah nabi yang terakhir, yang tidak ada nabi lagi sesudahnya, sebagaimana yang dikatakan dalam Kisah Rasul 33 ayat 40. Setelah kita bahas di depan bahwa Parakletos itu adalah roh yang tidak dilihat manusia, bukan orang dan bukan nabi. Berarti para polemikus itu memaksakan tafsiran sendiri yang tidak ada pada data teks kitab suci itu sendiri. Oleh karena tujuan kedatangan nabi-nabi itu ialah menyebarkan agama dan ajaran yang dibawanya, maka dapat disimpulkan bahwa Muhammad menyertai manusia selama-lamanya. Kalau itu Parakletos, padahal kalian sudah menolak artinya aslinya Parakletos itu dengan menggantikannya Perikletos supaya cocok dengan bunyi dari surah 61 ayat 6 tadi. Kenapa melompat-lompat sebentar-sebentar kembali ke makna Parakletos, lalu menyangkal, menekankan pada Perikletos? Kenapa para polemikus itu jadi kebingungan sendiri begini? Ya. Jadi maka dapat disimpulkan bahwa Muhammad menyertai manusia selama-lamanya melalui agama dan ajarannya. Terlihat di sini bahwa para polemikus Muslim yang telah mengubah makna Parakletos yang adalah roh Allah yang berada dalam Allah menjadi sosok Muhammad, Perikletos, terpuji atau Ahmad itu sendiri, kemudian mengubah lagi dari sosok Muhammad sebagai nabi menjadi sifat kenabian, ajaran, dan agama. Padahal apa yang dianggap sebagai nubuat Isa yang mereka samakan dengan Yesus dalam Quran surah 61 ayat 6 itu hanya menyebut nama atau pribadi atau Ahmad, bukan tentang sifat kenabian, ajaran, dan agama. Kelihatan sekali alangkah putus asanya mereka itu. Berusaha hendak membuktikan keyakinan mereka dengan mencari-cari apa yang tidak ada dalam Alkitab, supaya cocok dengan apa yang dianggapnya sebagai nubuat Nabi Isa dalam kitab suci mereka itu. Namun data Alkitab seperti yang telah kita bahas membuktikan bahwa tidak ada nabi sesudah Yesus Kristus kecuali nabi-nabi palsu. Sebab Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia adalah nabi terakhir dan wahyu terpuncak. Namun, bagi para polemikus Muslim itu, agama Islam dianggap sebagai agama terakhir. Dan tidak ada nabi lain dan agama lain sesudah Islam dan Muhammad. Maka itulah artinya Parakletos itu akan menyertai kamu selama-lamanya.
Namun telah kita bahas bahwa Parakletos itu bukan Muhammad, sebab pada awalnya kata Parakletos itu telah mereka ubah menjadi Periklitos. Nah, Zakir Naik malah menuduh orang Kristen yang mengubah Periklitos menjadi Parakletos. Tidak ada manuskrip manapun dari zaman paling awal yang di dalam ayat itu Parakletos itu bunyinya Periklitos, tidak ada itu. Ya. Yang artinya terpuji atau Ahmad, supaya sesuai dengan Quran surah 61 ayat 6 itu. Jadi Periklitos ini menunjuk ke pribadi orangnya, bukan tentang sifat kenabian, ajaran, dan agamanya. Sedangkan yang dimaksud Parakletos adalah pribadi dan dari roh Allah itu sendiri, seperti yang telah kita bahas, bukan mengenai manusia, nabi, agama, atau ajaran. Parakletos berbicara tentang roh Allah, Roh Kudus yang berada di dalam Allah. 1 Korintus 2 ayat 11. Tetapi yang juga keluar dari Allah. Yohanes 15 ayat 26. Sedangkan makna akan menyertai kamu selama-lamanya adalah seperti yang diajarkan Yesus Kristus sendiri. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan, yaitu di Yohanes 7 ayat 38-39, yaitu dimuliakan di sebelah kanan Allah. Kisah Rasul 2 ayat 32-33. Dengan diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat yang ke-18. Serta diberi nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 8-11. Aliran air hidup yang tak lain adalah roh Allah yang diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus Kristus itu. Dikatakan oleh Sang Kristus lebih lanjut. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Yohanes 4 ayat 14. Sejauh data Alkitab itu yang kita bicarakan, roh Allah yang akan menjadi mata air dan aliran-aliran air hidup dalam hati manusia itulah yang akan menyertai orang percaya selama-lamanya. Bukan seorang nabi, bukan manusia, bukan ajaran, dan bukan suatu agama pula. Ide seperti itu adalah tafsiran liar yang tak ada dasarnya dari Alkitab itu sendiri. Dalam keputusasaan mereka, orang-orang ini mencari bukti untuk mendukung keyakinan mereka dari Alkitab. Selanjutnya mereka berpendapat demikian. Dalam Alkitab, penolong itu disebut sebagai roh kebenaran dan Roh Kudus. Ya, kalau itu Parakletos. Kan para polemikus itu sudah menyatakan bahwa yang benar itu Perikletos, bukan Parakletos. Kenapa mengatakan tentang Parakletos lagi? Sedangkan menurut kita baca dalam Yohanes 14 ayat 17 dan ayat 26 bahwa itu disebut roh kebenaran atau Roh Kudus. Sedangkan menurut Al-Quran surah 2 ayat 87 dan 253, Nabi Isa telah diberi oleh Allah kekuatan dengan Roh Kudus, artinya Roh Suci. Di sisi lain menurut tafsiran para polemikus ini, Roh Kudus itu ialah malaikat Jibril. Maka penolong itu disebut Roh Kudus, artinya ia disertai malaikat Jibril yang senantiasa menyampaikan wahyu kepadanya.
Keterangan ini sesuai dengan Muhammad sebagai nabi karena ia disertai malaikat Jibril yang senantiasa menyampaikan wahyu kepadanya. Pengubahan tafsiran dapat kita lihat lagi dilakukan oleh para polemikus muslim tadi atas makna parakletos. Sesudah diubah tafsirannya dari sosok Ahmad, Perikletos, menjadi sifat kenabian, ajaran, dan agama, maka sekarang diubah menjadi roh suci, yaitu malaikat Jibril yang memberikan wahyu. Yang benar mana? Parakletos itu yang benar Perikletos, lalu Parakletos, atau tetap Parakletos sehingga disebut sebagai sifat kenabian, ajaran, dan agama. Nah, sekarang Parakletos itu masih tetap Parakletos enggak? Karena kalau Parakletos itu roh suci. Padahal Perikletos yang telah diubah itu artinya Ahmad, Nabi Muhammad. Yang benar yang mana? Ya. Sekarang diubah menjadi roh suci, yaitu malaikat Jibril yang memberikan wahyu. Apakah Muhammad itu malaikat Jibril? Tafsiran yang dilandasi ajaran Islam ini tak ada sangkut pautnya dengan ajaran Alkitab dan tak punya dasar dari Alkitab itu sendiri, justru bertentangan dengannya. Dikisahkan dalam Alkitab ketika malaikat Gabriel datang kepada sang perawan Maria untuk memberitahukan bahwa dia akan mengandung bayi Yesus. Demikian, Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Lalu, ketika Maria diberitahu bahwa dia akan mengandung anak, padahal dia tidak mengenal pria, maka malaikat mengatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Menurut ayat-ayat di atas itu, ketika malaikat Gabriel memberitahukan kepada sang perawan Maria bahwa dia akan mengandung bayi Yesus, Maria merespon dengan keheranan dan bertanya-tanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, bahasa aslinya Andra uk ginosko, aku tidak mengenal pria. Malaikat Gabriel menjawab demikian, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan Roh Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dari jawaban malaikat Gabriel ini kita tahu bahwa meski Maria masih perawan dan belum bersuami atau tidak mengenal laki-laki, bahasa aslinya Andra uk ginosko, aku tidak kenal pria, tetapi dia akan mengandung dari Roh Kudus. Mengenai hal ini, malaikat Gabriel mengatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu. Yang menunjukkan bahwa malaikat Gabriel membedakan dirinya dari Roh Kudus. Sebab yang mengatakan ini adalah malaikat Gabriel. Jadi menurut Alkitab, malaikat Gabriel bukan Roh Kudus. Dia hanya memberitahu sang perawan Maria. Tetapi Roh Kudus yang turun ke atas Maria dan bukan Gabriel itu sendiri. Artinya malaikat Gabriel hanya memberitahu bahwa kehamilannya itu sebagai akibat dari Roh Kudus yang turun atas Maria. Tanpa campur tangan malaikat Gabriel dalam proses kehamilannya itu. Jadi berdasarkan data Alkitab, malaikat Gabriel berbeda dari Roh Kudus dan itu bukanlah Roh Kudus.
Dikatakan lebih lanjut dalam jawaban malaikat Gabriel itu demikian. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ini adalah bentuk puisi paralelisme, yaitu satu kebenaran yang sama diungkapkan secara puitis dengan dua ungkapan yang berbeda. Artinya, secara paralelisme Roh Kudus itu tidak lain adalah prinsip dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Dan turun atasmu sama dengan menaungi engkau. Dan kebenaran tentang diberikannya kehidupan atas buah rahim Maria, Lukas 1 ayat 42, sehingga tercipta tubuh inkarnasi Kristus oleh Roh Kudus, yang merupakan hal yang sama dengan terjadinya kehidupan dalam terciptanya tubuh-tubuh manusia yang lain, sebagaimana dikatakan di dalam Ayub 33 ayat 4. Dalam Ayub 33 ayat 4 tertulis, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Dalam ayat yang berbentuk puisi paralelisme ini, Roh Allah adalah prinsip nafas yang Maha Kuasa, dan Roh Allah atau nafas yang Maha Kuasa ini adalah yang membuat manusia dan membuat manusia hidup. Dengan kata lain, Roh Allah inilah yang memberikan kehidupan kepada segenap makhluk. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, tetapi yang memberikan kehidupan kepada ciptaan itu melalui Roh-Nya. Mazmur 33 ayat 6. Maaf. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh firman Tuhan, segala langit tentara telah dijadikan. Antariksa, alam semesta ini dijadikan oleh firman Tuhan. Dan segala tentaranya. Nah, tentara langit itu apa? Ya bintang-bintang, ya planet-planet, semuanya itu. Oleh nafas dari mulutnya, dan nafas Allah itu kita ketahui adalah Roh Allah tadi. Jadi Allah menciptakan melalui firman-Nya dan memberikan kehidupan melalui Roh-Nya. Ya. Roh Kudus itu yang membuat Sang Perawan Maria mengandung dan memberikan kehidupan kepada ovumnya atau sel telur sehingga menjadi janin yang hidup atau buah rahim. Dengan demikian, Roh Kudus bukan malaikat Jibril, tetapi Roh Allah sendiri, yaitu prinsip napas, prinsip hidup, dan prinsip kuasa dari Allah. Melalui Roh Allah atau Roh Kudus ini, Allah memberikan kehidupan kepada semua makhluk yang diciptakan melalui firman-Nya itu, termasuk malaikat Gabriel sendiri, yang dalam Islam disebut malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril diberi kehidupan oleh Roh Kudus. Maka malaikat Jibril atau malaikat Gabriel bukan Roh Kudus itu. Saudara, saya kira inilah untuk bagian yang kedua dari bahasan kita tentang Parakletos. Dan kita akan lanjutkan nanti pada bagian ketiga. Semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Salam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.